Fatwa Siliwangi Official, membangun peradaban bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam memerhati Fatwa Siliwangi Official. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Pada malam ini kita akan ngobrol terkait polemik pupuk bersubsidi akibat terjadinya beragam permasalahan terkait pupuk bersubsidi yang menimpa petani saat ini, seakan sudah menjadi tradisi tahunan. Hal tersebut memantik reaksi beberapa aktivis di Kabupaten Probolinggo, sehingga pada hari Jumat 24 Maret 2023 kemarin, LSM Geprak bersama dengan beberapa aktivis lainnya menggelar audiensi di kantor DPRD Kabupaten Probolinggo. Hebohnya dalam gelaran audiensi tersebut melahirkan sebuah kontroversi, di antaranya adanya indikasi tudingan kepada LSM Geprak yang dianggap oleh salah satu peserta audiensi terselip kepentingan pribadi atau kelompok. Bahkan hal tersebut beredar di media sosial. Untuk mengupasnya lebih jauh, kami telah menghadirkan Ketua LSM Geprak, yaitu Saudara Nasution, dan kedua aktivis yang ikut serta dalam audiensi tersebut, Saudara Bin Haudi dan Saudara Saiful Bahri. Fatwa Siliwangi Official, membangun peradaban bangsa. Oke, kita sudah kehadiran narasumber kita, pemerhati Fatwa Siliwangi Official. Selamat malam kita ucapkan, ada Bapak Nasution. Selamat malam Pak Nasution. Selamat malam Mas Mandi. Apa kabar nih malam hari ini? Alhamdulillah sehat Mas Mandi. Oke, ya sudah sholat taraweh dan juga tadarus, tentunya kita ucapkan buat pemerhati Fatwa Siliwangi, marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Kira-kira nih Pak Nasution, apa sih tanggapan Anda terkait pernyataan dari salah satu peserta audiensi kemarin bahwa LSM Geprak ini meminta diadakannya audiensi itu karena terdapat anggota LSM Geprak yang sempat ditangkap lantaran bawa pupuk subsidi? Oh, itu tidak benar Mas Mandi. Itu perlu diluruskan Mas Mandi. Ya. Sebenarnya kedatangan kami ke kantor gedung Dewan itu kemarin ini atas pengaduan masyarakat yang mana dalam kelangkaan pupuk dan harganya juga di atas HIT. Di situ sehingga kita merasa terketuk untuk membantu masyarakat Mas Mandi, begitu Mas Mandi. Jadi bukan gara-gara terdapat sempat ditangkapnya lantaran bawa pupuk subsidi. Enggak ada tujuan. Perlu diklarifikasi di sini bahwa tidak ada akan hal itu. Betul, Nah, kira-kira betul. ini kan ada sempat pernyataan dari peserta audiensi itu disampaikan bahwa di forum audiensi tersebut sempat diuploadnya oleh salah satu kanal YouTube. Bagaimana nih langkah Anda menyikapi hal tersebut? Nah, kalau terserah masalah itu, terkait masalah itu Mas Mandi, saya akan tetap menempuh jalur hukum karena itu sangat merugikan lembaga saya. Gitu loh Mas Mandi. Di kanal YouTube-nya siapapun itu, entah itu yang memberi pernyataan adalah salah satu pengawas misalnya, saya akan tetap melewati jalur hukum karena barusan sudah komunikasi dengan lawyer saya sudah Mas Mandi gitu. Dalam waktu dekat ini saya akan juga melangkah ke jalur hukum Mas Mandi, begitu. Kira-kira langkah yang nanti akan dilaporkan berarti terkait itu ya? Iya Mas Mandi. Undang-undang ITE tersebut. ITE-nya itu Mas Mandi. Nah, kepada Mas Saiful nih. Mas Saiful, apa kabar Mas Saiful? Baik. Sehat ya malam hari ini ya? Nah, kira-kira Mas Saiful, kemarin Anda juga termasuk pihak yang hadir dalam audiensi di kantor DPRD Kabupaten Probolinggo. Bagaimana nih kesan Mas Saiful atas terselenggaranya kegiatan audiensi kemarin? Ya, saya sedikit kecewa atas gelaran audiensi kemarin karena saya menganggap itu seperti rakor Mas Pandi. Ya. Tidak lebih kepada substansi yang kita bawa. Di mana ada beberapa temuan teman-teman di lapangan yaitu berkaitan dengan pupuk subsidi, ada penjualan di atas HIT, terus ada penjualan antar wilayah dan lain sebagainya. Mestinya kan di situ dicari akar permasalahannya untuk dijadikan solusi. Ya. Namun yang ada kan tidak, lebih ke arah ke penjabaran regulasi. Nah, kita sebenarnya sama-sama tahu apa yang sudah tertuang dan diamanatkan oleh Permendak nomor 4 tahun 2023 itu. Ya, saya sedikit kecewa lah di situ atas gelaran kemarin itu. Apalagi ada penyampaian dari beberapa peserta audiensi yang saya anggap itu terlalu subjektif lah dan tidak layak disampaikan di forum seperti itu. Sempat kemarin Mas Saiful itu beradu argumentasi, bahkan Anda menyampaikan terdapat
permintaan untuk pembentukan Satgas. Bisa dijelaskan mungkin kira-kira secara gamblang nih, harus dibentuk Satgas bagaimana kira-kira? Ya, kembali lagi kepada konteks permasalahannya. Ini kan berkaitan dengan pupuk subsidi, di mana itu menjadi polemik tahunan. Ya. Harapan dari teman-teman di situ, termasuk penyampaian saya atas usulan yang saya sampaikan, yaitu pembentukan Satgas, itu karena kami sudah merasa ada krisis kepercayaan terhadap Komisi Pengawasan Pupuk Subsidi dan Pestisida di Kabupaten Probolinggo, seperti itu. Nah, makanya kami harapkan agar polemik ini berkesudahan dan masyarakat tidak dikorbankan atas terjadinya permasalahan pupuk yang ada. Kami rasa diperlukan pembentukan Satgas khusus untuk mengungkap adanya mafia pupuk bersubsidi. Karena di sini kami nilai sudah ada konspirasi. Bahasa kami ya mafia pupuk tadi, dan itu perlu diungkap seperti itu. Kira-kira ada indikasi mafia pupuk yang terstruktur mungkin di Kabupaten Probolinggo? Oh jelas, ini kan sudah polemik tahunan yang sudah mentradisi kan. Nah, sampai kapan ini akan berlanjut? Makanya ini kan harus disudahi. Nah, untuk mensudahi hal itu diperlukannya Satgas Mafia Pupuk Subsidi seperti itu. Bahkan akan membentuk Satgas dari pihak mewakili dari teman-teman LSM dan juga dinas, bahkan dari wakil rakyat sendiri, Mas Saiful ya. Iya, saya apresiasi apa tanggapan yang disampaikan oleh pihak Polres Probolinggo yang waktu itu diwakili oleh Kaniti Peter dan salah satu anggota di situ, yang juga merespon apa yang menjadi usulan kami berkaitan dengan Satgas Mafia Pupuk itu. Makanya kami di sini menunggu kapan dibentuknya Satgas Mafia Pupuk itu, seperti itu. Oke, pemerhati Fatwa Siliwangi Official ya. Kita lanjut ke Pak Bin Haudi. Nah, kira-kira barusan sudah dipaparkan oleh kedua rekan narasumber kita. Kira-kira dari Pak Bin Haudi sendiri, seperti apa menyikapi gelaran audiensi kemarin? Tahan dulu, kita kembali sesaat lagi masih di Fatwa Siliwangi Official. Fatwa Siliwangi Official, membangun peradaban bangsa. Kembali pemerhati Fatwa Siliwangi Official ya, tentunya jangan lupa buat pemerhati di rumah untuk subscribe channel ini dan share ke teman-teman Anda, untuk komentar juga dan share like tentunya ya. Kembali ke pertanyaan Pak Bin Hud ya, kira-kira kemarin Pak Bin Hud menyikapi nih gelaran audiensi kemarin yang sudah terjadi, kira-kira Pak Bin Hud. Baik, terima kasih Mas Andi. Kalau saya kemungkinan lebih normatif saja apa yang terjadi dalam audiensi kemarin. Sebenarnya ini dari teman-teman hadir atau terinspirasi untuk mengadakan audiensi itu, yaitu adalah dari beberapa aspirasi dari masyarakat yang mana sebenarnya ini sudah menjadi rahasia umum terkait dengan praktek-praktek jual beli yang kami anggap itu adalah tidak legal gitu kan. Terus yang kedua, tidak benar jika dikatakan bahwa kemarin sempat saya anggap bahwa ini tidak terdidik ketika dalam forum, bahwa mencoba untuk membela diri ya, membela diri. Kenapa? Karena saya anggap itu adalah bagian dari oknum, saya anggap sehingga kemudian dia itu mencoba untuk membela diri dalam forum itu. Sebenarnya menurut saya dia itu adalah bagian dari sistem yang dilakukan oleh pemerintah khususnya. Nah, makanya saya lebih kepada menekankan bahwa hari ini negara sudah bersusah payah untuk mencoba meringankan beban khususnya para petani ya, dengan memberikan stimulus yang namanya subsidi itu. Namun keterbatasan negara untuk menganggarkan terkait dengan subsidi terhadap pupuk itu memang kuotanya terlalu kecil, katakanlah minimnya anggaran. Tapi kemudian ketika hak-haknya itu kemudian itu disalahgunakan oleh masyarakat, oleh oknum atau kelompok-kelompok tertentu, ya mohon maaf, boleh saya sebut di sini, tanda kutip adalah mulai dari distributor, terus kemudian pengawas, itu seperti yang dikatakan oleh kawan kami barusan, ini sudah ada konspirasi besar di sini. Saya yakin kenapa? Karena HET, seperti yang saya tegaskan, itu hanya nilainya sekitar 225.
tapi masyarakat itu membelinya sampai 400 sampai 400. Ini kan berarti kan 2 kali lipat. 50%. Lagi-lagi hak-haknya masyarakat itu ini dijarah oleh kelompok-kelompok tertentu yang hanya menguntungkan untuk kepentingan mementingkan keuntungan pribadinya di situ, Mas Fandi. Jadi memang jujur saja atas audiensi kemarin kami sangat sedikit ya katakanlah ketika ngomong kecewa ya kecewa karena saya anggap ini semua tidak terdidik sepertinya ketika bentuk arogansi yang disampaikan oleh salah satu ya boleh saya sebut di situ adalah pengawas ketika hanya menuding dari kelompok-kelompok tertentu kemudian sehingga ini bermuara kepada audiensi. Itu tidak sih sebenarnya menurut saya. Ini muncul dari masyarakat. Benar-benar masyarakat. Ya, benar-benar dari masyarakat. Itu natural, Pak. Itu dari masyarakat. Tidak ada tendensi-tendensi lain untuk kepentingan-kepentingan lain untuk kita diskusikan dalam forum audiensi dengan DPR itu. Kenapa kami melibatkan DPR dalam hal itu? Kami DPR juga harus mestinya bertanggung jawab dengan fungsi pengawasannya terhadap masyarakat itu secara umum kan gitu kan. Terus kemudian kenapa kami juga meminta APH untuk hadir di situ? Karena kami menduga ada tindak-tindak pidana di situ. Nah, mestinya kan saya minta dengan tegas untuk mengusut tuntas terjadinya praktek-praktek yang sangat merugikan masyarakat. Ini ada semacam bukan kalau cuma hanya sebagian ya ini oke lah. Tapi ini adalah masif dan saya yakin ini sebuah sekabupaten Probolinggo terjadi seperti ini. Saya anggap ini adalah sebuah penjarahan bagi saya, penjarahan hak terhadap masyarakat itu khususnya pada di bidang pupuk ini. Bahkan ada temuan pupuk yang subsidi itu dijual non subsidi kira-kira di masyarakat. Ada temuan itu kira-kira? Nah, kalau praktek seperti itu sebenarnya legalitas terkait dengan kemasan itu memang sudah berbeda. Itu sudah ada tulisannya di kemasan itu, pupuk bersubsidi. Cuman ini bukan berarti dijual di non subsidi, tidak. Cuman harganya ini Di atas tarif seperti harga non subsidi, ya, seperti itu. Itu kemudian berarti kan negara ini kan rugi kemudian ini mencoba untuk meringankan beban masyarakat khususnya petani, kemudian dijarah oleh kelompok-kelompok tertentu. Kan seperti itu, Mas Pandi. Kira-kira harapannya pasca audiensi kemarin? Harapan saya oke lah terkait dengan ke depan bagaimana mengantisipasi atau mencegah terjadinya seperti apa yang saya sampaikan dalam forum diskusi itu untuk tidak terjadi penjarahan yang saya maksud tadi. Ya, dengan sistem misalkan transparansi di tiap-tiap kios itu siapa dalam alokasi itu yang terdaftar gitu kan, mestinya kan di situ harus ada pertanggungjawaban. Nah, sempat juga kemarin saya belum bahas terkait dengan persoalan pertanggungjawaban apa yang disampaikan oleh Disperindak pada saat itu bahwa memang secara administrasi ini tertib sepertinya ya penyampaian di sana. Kenapa? Semua berkaitan dengan nota, terus kemudian si A yang terdaftar di alokasi itu sudah ada nama-namanya dan di situ sudah disesuaikan dengan tarif dan nota yang dalam bentuk pertanggungjawabannya, katakanlah SPJ-nya seperti itu. Nah ini kan lagi-lagi ada persoalan pidana di sini terkait dengan pemalsuan data. Nah itu kemudian saya tantang aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus ini untuk terkait dengan yang terjadi dari kemarin-kemarin, ya kan? Ini baru terulang, padahal ini persoalan ini persoalan tahunan. Ya. Tahun kemarin ini terjadi seperti itu. Tahun kemarinnya 2022, 2021, 2020 gitu kan, mulai diberlakunya subsidi ini gitu kan. Nah, untuk ke depan makanya harus lebih selektif lagi. Ya misalkan seperti yang saya bilang, yang saya sampaikan, nota itu harus transparan. Siapa si A penerimanya itu harus jelas gitu kan, dan tidak lagi di atas HET itu. Seperti itu menjadi harapan saya. Jadi biar masyarakat petani kecil itu tidak terimbas akan hal itu. Betul. Ke Pak Nasution, kira-kira Anda ini sempat menyampaikan beberapa temuan yang didapat oleh LSM Gupta sendiri terkait dugaan penyebab terjadinya beragam permasalahan pupuk subsidi.
Bahkan Anda tegaskan akan membawa temuan penyimpangan tersebut ke ranah hukum. Apa langkah hukum tersebut benar akan dilakukan oleh LSM Geprak sendiri? Iya, benar Mas Pandi. Karena beberapa temuan yang terjadi di lapangan itu seperti halnya ada pengaduan dari masyarakat yang mendatangi kami gitu loh. Yang semestinya dia mendapat harga sesuai dengan HIT, malah ada yang beli 400. Dan yang sangat menarik lagi bagi saya itu Mas Pandi, ada semacam paketan, kalau bahasa di bawah itu paketan. Itu bubuknya bubuk apa saya tidak tahu. Sedangkan itu sangat menjadi keluhan Mas Pandi ke masyarakat. Bahkan itu sampai diredam 3 hari tidak hancur. Jangan-jangan pupuk itu batu bata ditumbuk dikemas menjadi pupuk. Lah khawatirnya kayak gitu. Kalau memang apa namanya itu paketan itu bermanfaat bagi petani, ya sangat bersyukur, tidak mungkin ada keluhan Mas Pandi gitu. Satu. Terus kedua, terjadinya kelangkaan pupuk itu karena permainan di kios itu Mas Pandi. Datang sekarang pupuknya, kemudian petani datang juga beli, tidak ada. Tahu-tahu malamnya itu dimuat keluar kecamatan, bahkan sampai keluar kabupaten Mas Pandi gitu loh. Terus ketiga Mas Pandi, terkait dengan pengaduan masyarakat ke saya, bahkan ada salah satu yang dia merasa masuk di RDKK mulai tahun 2020, 2021 sampai 2022 ini dia tidak kebagian. Alasannya ketika dia menebus, setelah dia ditungguin, tiba-tiba pupuk datang, lalu didatangi ke kiosnya, alasannya apa yang terjadi? Bahwa pupuk ini sudah dibayar orang lain. Loh, kemana hak-haknya mereka Mas Pandi? Secara otomatis itu kan sudah manipulasi data di situ Mas Pandi. Itu Mas Pandi. Untuk pengaduannya kira-kira dalam waktu dekat? Dalam waktu dekat akan saya adukan. Disegerakan. Iya, Demi petani kecil. Iya. Untuk Mas Saiful sendiri, kalau dari Mas Saiful bagaimana tanggapannya atas rencana pelaporan hukum yang akan dilakukan oleh LSM Geprak sendiri, Mas Saiful? Baik, sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, saya coba mengupas apa yang menjadi maksud dan tujuan audiensi itu ya, biar sedikit gamblang. Jadi kita hadir di sana, yaitu membawa apa yang menjadi aspirasi masyarakat, khususnya masyarakat tani kan seperti itu. Nah, dari sekian permasalahan yang cukup kompleks yang kami nilai di situ, yang perlu di situ dilakukan dicarikan solusi, bagaimana agar itu tidak berkepanjangan kan seperti itu. Di sisi lain, yang kami diskusikan pada waktu audiensi itu yaitu adanya kebijakan dari pemerintah terkait tidak masuknya tembakau dari 9 komoditi yang ada. Nah, permasalahannya saat ini di Kabupaten Probolinggo, khususnya Kabupaten Probolinggo wilayah timur, itu mayoritas masyarakat tani itu bercocok bermata pencarian atau bertani tembakau seperti itu. Nah, ini kan menjadi bom waktu ketika masyarakat tani, khususnya masyarakat tani tembakau, ketika nanti masa tanam, maka akan kesulitan nanti dari proses masa tanamnya. Kesulitan di mana? Yaitu dari sisi pupuk subsidi, di mana komunitas itu sudah tidak masuk. Nah, di situ yang kami carikan atau kita coba untuk memecahkan akar permasalahan di situ. Jadi intinya pemerintah daerah harus hadir seperti itu untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, berkaitan dengan rencana pelaporan hukum yang akan dilakukan oleh LSM Geprak, kami mensupport karena biar ada kepastian hukum. Makanya kembali lagi seperti yang saya sampaikan tadi, ini ada terindikasi adanya mafia pupuk bersubsidi di situ. Makanya harus dituntaskan ini Mas, gitu. Kami support untuk upaya hukum tadi. Seperti itu. Agar tidak menjadi polemik tahunan pastinya ya. Oh iya jelas, intinya biar berkesudahan kan seperti itu. Atas permasalahan dugaan pelanggaran hukum ya biar ada kepastian hukum. Terkait masalah pupuk subsidi yang tidak bisa untuk tembakau, kira-kira dari Perda sendiri mungkin harapannya Mas Saiful? Ya setidaknya kalau pemerintah daerah hadir, makanya kan ada inisiasi dari salah satu anggota dewan untuk di situ yang mengambilkan bagaimana pengadaan pupuk itu diambilkan dari dana hasil cukai ya, hasil tembakau di situ. Nah, namun itu kan diperlukan payung hukum, gitu. Nah, makanya untuk hal itu kan itu bagiannya legislatif dan eksekutif lah di situ. Kami support juga hal itu. Kalau dari Pak Binhut nih, kira-kira apa tanggapannya? Baik, yang saya sampaikan atau dari Mas Ipul tadi ada hal yang kemungkinan juga perlu ada penegasan dari saya terkait dengan bagaimana ini membentuk satgasus gitu kan. Kenapa ya? Karena di sini sudah yang pertama ini sudah menahun 4 tahunan ini praktek-praktek seperti ini, terus kemudian tidak satupun
ya aparat penegak hukum melirik dan mencoba untuk membongkar kasus-kasus semacam ini, sehingga bisa dikatakan ada krisis kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Maka kemudian mau melibatkan ya apa namanya Forkopimda ya dalam hal ini ya, dalam pemimpinan daerah, sehingga kemudian yang tergabung dalam Satgasus itu tadi. Terus terkait dengan masalah Geprak dalam hal ini mau melaporkan, ini saya sangat support, nggak masalah, silakan. Toh ini pun ya kan, ini kan persoalan masyarakat yang bisa dikatakan terdolimi dengan perampasan atau seperti yang saya bilang penjarahan terhadap hak-hak yang mana di situ adalah haknya masyarakat, negara sudah bersusah payah untuk mengalokasikan kan gitu kan. Terus kemudian disampaikan tadi oleh Mas Iful terkait dengan ada salah satu komoditi yang tidak masuk dalam pupuk bersubsidi itu, ya kemarin sudah ada respon baik dari salah satu anggota dewan, dan itu memang pemerintah juga harus betul-betul memperhatikan apa yang menjadi kepentingan masyarakat, khususnya komoditi tembakau di sini ya, karena bisa dikatakan sekian persen atau mayoritas untuk wilayah timur itu adalah petani tembakau. Tapi cuman tidak cukup pada di situ saja fungsi dari pengawasan DPR, ketika nanti betul-betul disahkan sudah menemukan payung hukum dan pengalokasian anggaran, berapapun kemampuan anggaran daerah itu untuk mengalokasikan pada itu, tidak cukup pada seperti itu saja. Akan tetapi bagaimana hasil dari panen tembakau itu kemudian pemerintah juga harus ikut serta hadir dan juga awasi di situ terkait dengan persoalan pembelian gudang, agar supaya masyarakat taraf ekonomi masyarakat terangkat dari sektor pertanian seperti itu. Oke, terakhir ada saya tambahi apa yang disampaikan oleh teman saya tadi. Nah, justru yang kami dapatkan, kesan yang kami tangkap di sini, adanya upaya penggiringan opini. Jadi seakan-akan apa yang kami lakukan, upaya audiensi kemarin itu, yaitu ada kepentingan pribadi dan kelompok, padahal tidak. Nah, ini kan bias nanti, Mas Fandi. Ya. Kami menginginkan masyarakat ini jangan dicekoki atas sesuatu yang belum pasti, apalagi tidak jelas di situ, sehingga kesannya hoax nanti kan gitu. Nah, mestinya apa yang menjadi ikhtiar teman-teman dalam mengupayakan keresahan yang melanda petani itu disambut baik, ada sinergitas di situ. Nah, kami rasa dan kesan yang kami terima justru kemarin tidak seperti itu gitu loh. Justrunya ada seakan-akan cari pembenaran di situ kan. Nah, di situ mungkin itu menjadi catatan khusus ya atau teman-teman ya yang hadir dalam audiensi kemarin. Nah, ini ada pepatah ini Mas Ipul. Semakin kuat membela diri atas tuduhan itu, maka semakin kuat kebenaran itu terjadi. Seperti itu katanya. Artinya apa? Kalau saya mengambil dari kalimat itu, ini memang kejahatan ini sudah terjadi sekian lama, ya kan? Sehingga dia berupaya untuk membela diri bahwa pemicu atau persoalan ini adalah dari beberapa kelompok itu, seperti itu. Tambahan Pak Rosdian? Dan saya pastikan di dalam pengaduan itu semua kios itu akan suruh panggil. Ya, dengan sendirinya kios itu dan beberapa kios dia akan menyebutkan berapa tebusannya nanti gitu. Oke. Itu Mas. Luar biasa ya. Baik, pemerhati Fatwa Siliwangi Official ya, dimanapun berada, luar biasa pembahasan terkait pupuk subsidi ya yang dijual di atas HET, tentunya menjadi polemik di masyarakat untuk terkini ya. Kembali di podcast selanjutnya bersama saya Fandi Maulana. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.